Setiawan, Stambuk A221200669. Kali ini saya akan membahas tentang gambaran umum hutan Kalimantan. Langsung saja ke materinya. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau-pulau di dunia karena luasnya hutan, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya laju deforestasi dari Kalimantan demikian cepatnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektar. Artinya sekitar 673 hektar hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada periode tersebut. Pulau Kalimantan adalah lumbungnya hasil tambang. Banyak sumber daya alam berupa hasil tambang telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya hasil tambang, hasil hutan juga sangat melimpah, sehingga beberapa provinsi Kalimantan memiliki pemasukan yang besar. Di bawah ini telah kami rangkum beberapa sumber daya alam di Pulau Kalimantan meliputi 1. Batu bara yang merupakan hasil tambang yang terbesar di Pulau Kalimantan. Beberapa daerah penghasil batu bara di Kalimantan yaitu Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Selain di Kalimantan Timur, tambang batu bara juga terdapat di provinsi Kalimantan lainnya. Kedua, minyak bumi. Selain batu bara, Pulau Kalimantan juga merupakan penghasil minyak bumi, bahkan terbesar kedua di Indonesia setelah Riau. Lokasi tambang minyak bumi di Kalimantan sebagian besar terdapat di lepas pantai. Ada juga beberapa daerah penghasil minyak bumi di Kalimantan yaitu Pulau Bunyu, Balikpapan, Kutai, dan Pulau Tarakan. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah aluminium. Salah satu daerah penghasil bauksit di Pulau Kalimantan yaitu Singkawang atau Kalimantan Barat. Keempat, Pulau Kalimantan juga terdapat beberapa tambang emas. Salah satunya daerah penghasil emas yaitu Sambas atau Kalimantan Barat. Yang 5, besi. Daerah penghasil besi di Pulau Kalimantan adalah Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Namun hasil tambang besi tidak sebesar batu bara. Keenam, kayu hutan. Salah satu sumber daya alam hayati di Pulau Kalimantan adalah kayu. Kalimantan merupakan penghasil kayu hutan terbesar di Indonesia. Terdapat banyak hutan produksi di pedalaman Kalimantan. Bahkan kualitas kayu yang dihasilkan tidak kalah dibandingkan dengan hasil kayu di Sumatera dan Jawa. Yang ketujuh, rotan. Pusatnya industri rotan di Kalimantan yaitu di Kalteng atau Kalimantan Tengah. Beberapa daerah di pengelolaannya seperti di Kabupaten Kota Waringin, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangkaraya. Beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan dengan menggunakan bahan rotan yakni seperti tas, topi, bahkan tempat untuk menaruh bunga. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Benalia, Stambuk A22120142, perwakilan dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan melanjutkan materi mengenai konservasi flora dan fauna di Kalimantan, khususnya pada kawasan Kalimantan Selatan. Nah, kekayaan flora dan fauna di Kalimantan Selatan ini dipelihara sebagai bagian dari kekayaan sumber daya alam, sehingga dilakukan berbagai upaya konservasi. Pusat konservasi flora dan fauna ini memiliki beberapa fungsi yang dapat kita lihat dari beberapa kawasan wisata yang berada pada Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama itu Cagar Alam Gunung Kentawan. Nah, kawasan hutan Gunung Kentawan ini merupakan
habitat alami bagi satwa-satwa liar yang dilindungi, diantaranya bekantan, owa-owa, kancil, dan berbagai jenis burung. Gunung Kentawan ini memiliki peran penting bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata. Nah, kita lanjut kawasan yang kedua yaitu Cagar Alam Pulau Kaget. Nah, Cagar Alam Pulau Kaget ini mengalami perubahan fungsi menjadi Suaka Margasatwa Pulau Kaget. Kawasan ini berfungsi untuk kawasan konservasi yang melindungi beberapa flora dan fauna. Flora yang dilindungi itu yaitu diantaranya bakung, pandan, rambai, dan sebagainya. Sedangkan fauna yang dilindungi yaitu bekantan, kera, elang, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada Suaka Margasatwa Pelai Hari. Nah, Suaka Margasatwa Pelai Hari ini memiliki potensi pengembangan ekowisata sebagai objek fishing dan lain sebagainya. Nah, kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan konservasi, yaitu untuk melindungi beberapa flora dan fauna berupa beruang madu, kuau, pucuk ular, dan kijang pelai hari. Hutan konservasi di Kalimantan ini merupakan wilayah yang besar dan luas dalam menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki negeri ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sangat banyak alam yang luas dijadikan kawasan konservasi yang berguna, salah satunya sebagai pengetahuan. Hutan juga dijadikan sebagai rumah tanaman maupun satwa untuk berkembang. Banyaknya jumlah fauna yang ada di dalam hutan tersebut, maka pemerintah melakukan upaya pelestarian wilayah dan ekosistem di setiap daerah dengan zona alam yang luas dan untuk dijadikan taman nasional maupun objek wisata. Namun ternyata masih banyak permasalahan yang dapat mengancam kelestarian flora dan fauna yang ada di hutan Kalimantan seperti di berbagai taman nasional. Lalu apa sih penyebabnya? Nah, yang pertama adanya perubahan iklim yang menjadi salah satu momok yang mendorong kepunahan secara bersama terhadap satwa yang liar yang berlangsung lebih cepat. Kemudian adanya aktivitas pembalakan liar dan perambahan hutan yang membuat keberadaan satwa terus terancam. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kerusakan hutan yang terjadi akibat adanya deforestasi hutan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Husniwatul Janah, Stambuk A221200622. Jadi saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab utama kerusakan hutan di Kalimantan. Jadi ketika kita membahas kerusakan hutan di Indonesia, terutama di Kalimantan, tentu kita tidak asing dengan sebuah istilah yang dinamakan dengan deforestasi. Jadi, apa sih itu deforestasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deforestasi ini adalah aktivitas penebangan hutan. Jadi, apapun yang dilakukan untuk mengurangi jumlah tanaman di hutan, itu bisa dinamakan dengan deforestasi. Kemudian, Menteri Kehutanan juga mendefinisikan deforestasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, di mana deforestasi ini diartikan sebagai pengubahan area hutan menjadi lahan tidak beraturan secara permanen untuk aktivitas manusia. Jadi singkatnya, deforestasi ini bisa kita artikan sebagai suatu proses pengubahan hutan, area hutan untuk kepentingan yang lain. Kemudian ketika kita membahas mengenai deforestasi yang terjadi di Indonesia, terutama di Kalimantan, maka banyak sekali kasus yang menjadikan kelapa sawit itu sebagai kambing hitam atau penyebab utama deforestasi yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah hutan-hutan tua itu diratakan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit, ataukah hutan tanaman itu dibudidayakan untuk keperluan yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ilmuwan di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau CIFOR itu dia menggunakan serangkaian gambar satelit untuk memetakan perluasan perkebunan kelapa sawit
Teman-teman bisa lihat di contoh di gambar yang ada di samping saya. Peta tersebut merupakan deforestasi di Kalimantan dari tahun 2000 sampai 2017. Nah, warna hijau menjadi putih dari tahun 2000 ke tahun 2017 itu merupakan hilangnya hutan. Kemudian hijau menjadi hitam itu merupakan hutan yang ditebang dan dikonversi menjadi perkebunan pada tahun yang sama. Kemudian hijau menjadi biru itu merupakan hutan yang dirubah permanen menjadi bendungan PLTA. Jadi teman-teman, berdasarkan riset antara tahun 2000 sampai juga dengan tahun 2017 itu ditemukan 6,04 juta hektar hutan tua hilang di Kalimantan. Nah, turun 14%. Sekitar setengah dari daerah itu akhirnya dikonversi menjadi perkebunan industri dan 92% dari hutan yang dikonversi diganti dengan perkebunan dalam jangka waktu 1 tahun setelah ditebangi. Nah, teman-teman, jadi ketika kita melihat ternyata laju deforestasi yang terjadi di Indonesia, terutama di Kalimantan itu semakin tahun terus meningkat. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab utama? Jadi penyebab utamanya itu adalah konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Itu merupakan faktor utama terjadinya deforestasi itu sendiri. Mengingat deforestasi ini semakin meningkat, maka deforestasi ini harus dikendalikan. Terlebih jika mengingat hutan Kalimantan itu secara ekologi dan ekonomi merupakan salah satu hutan yang terpenting di dunia dan merupakan salah satu paru-paru dunia. Di hutan Kalimantan ini dia mengandung ribuan spesies burung, reptil dan juga amfibi. Selain itu, Kalimantan juga disebut sebagai bank genetik untuk keperluan pemulihan tanaman atau plant breeding, serta banyak terdapat tumbuhan obat-obatan di hutan Kalimantan. Teman-teman, salah satu contoh dampak deforestasi yang terjadi di Kalimantan ini adalah banjir yang sempat melanda daerah Kalimantan Selatan. Nah, banjir tersebut terjadi akibat adanya perubahan iklim yang merupakan salah satu dampak dari deforestasi hutan. Kemudian setelah saya men-searching kembali di Google, ternyata penyebab utama deforestasi ini bukan hanya sekedar minyak dari kelapa sawit. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, ternyata deforestasi di Indonesia itu telah terjadi jauh sebelum adanya pengembangan perkebunan kelapa sawit. Secara historis, sebagian besar kondisi tersebut itu disebabkan oleh kombinasi praktek penambangan pohon secara ilegal yang tidak berkelanjutan. Nah, seperti halnya di Pulau Kalimantan ini, yang menjadi salah satu daerah penghasil minyak sawit di Indonesia. Borneo tersebut telah mengalami kehilangan dan degradasi hutan skala besar karena kegiatan ekstraksi dan pembakaran kayu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya kerusakan hutan di Indonesia, terutama di Kalimantan ini, faktor utama itu adalah karena penduduk itu sendiri, di mana mereka sering melakukan penebangan pohon secara ilegal tanpa adanya kesadaran bahwa ternyata hutan di Kalimantan itu sangat penting. Ketika hutan di Kalimantan ini sudah rusak, maka akan menimbulkan banyak dampak yang akan merugikan makhluk hidup, terutama bagi manusia itu sendiri. Dengan adanya kerusakan hutan juga bisa menyebabkan banjir dan juga kebakaran yang menyebabkan rusaknya hutan Kalimantan ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kerusakan hutan Kalimantan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut pada solusi atau cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama, mencari alternatif untuk pembukaan lahan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Nah, kemudian selanjutnya melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali lahan yang sudah terdegradasi. Kemudian melakukan pengawasan dengan baik. Selain itu, pengelola kawasan hutan juga harus memiliki sertifikasi yang dapat kami sampaikan mengenai kerusakan hutan di kawasan Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.